Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sedaya atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah masih diberi umur, diberi iman, diberi Islam, insya Allah diberi ihsan, sehingga kita termasuk orang-orang yang merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita efektif, pandangan kita, pendengaran kita dijaga, mendapatkan afiah di dalam seluruh aktivitas kita, sehingga kita selalu memproduksi amal soleh yang dengan itu insya Allah timbangan amal kita di yaumil akhir menjadi berat di timbangan amal baiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semakin dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah agar setiap langkah kita juga termasuk bagian yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan kita, pandangan kita, semuanya adalah bagian yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan untuk kita jadikan panduan untuk kita semua insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, disampaikan oleh Ustadz Pardi untuk menyampaikan tentang salah satu kisah dari Nabi Ulul Azmi menika Isa alaihissalam terkait dengan kelahirannya. Ini kesempatan untuk kita berlatih membaca kitab tafsir. Nah Bapak Ibu sedaya, ini penting kita pahami. Bapak Ibu sedaya, kita penting banget memahami ini karena apa? Di zaman yang seperti sekarang ini, subhat tentang agama kita tuh sungguh luar biasa. Ada sebagian tokoh yang mengatakan kalian itu sekarang tidak beragama. Orang Islam itu hanya beragama dengan tafsir agama, bukan dengan agama. Kalian itu tidak beragama Islam karena sesungguhnya kalian itu beragama dengan tafsir agama Islam, yang tafsir itu jumlahnya sangat banyak dengan berbagai macam jenis dan ragamnya. Ini kan kalimat yang mengerikan. Jadi kan memperhatikan itu enggak di YouTube? Memperhatikan ya. Ini sungguh saya sebagai pembelajar agak ngeri gitu melihat kalau pemuda-pemuda kita, anak-anak kita enggak belajar secara sungguh-sungguh, mereka akan terjebak pada situasi yang sangat membingungkan, karena yang menyampaikan seperti ini tokoh-tokoh yang populis, yang terkenal, yang bahkan mungkin disupport oleh sebagian orang tertentu. Saya sendiri tidak tahu tujuannya apa, tapi ini masif sekali, luar biasa, tentang bahwa kalian itu sesungguhnya tidak beragama Islam, hanya label saja Islam, tetapi sebenarnya kalian itu beragama dengan tafsir agama Islam. Bapak Ibu sedaya, ini kalimat yang sangat memberatkan. Buat saya yang banyak belajar itu rasanya berat sekali. Kadang-kadang sampai mau nangis kalau melihat perkembangan seperti ini. Karena saya melihat proses belajar saya ke belakang aja berat banget gitu. Nggak gampang untuk menemui sebuah hidayah, itu nggak gampang prosesnya. Lah kok ini sekarang dibentur-benturkan dengan begitu banyak pendapat-pendapat yang seolah-olah benar. Itu kan seolah-olah benar gini Bang. Kalian belajar agama enggak mempelajari agama Islam, tapi dengan beragama dengan tafsir agama Islam. Yang tafsir agama Islam ada Mr. X banyak banget jumlahnya. Kalian pilih yang mana? Bahkan LGBT pun ada yang membolehkan, mengerikan kali. Gini Bang, ditampilkan di TV kan seorang dokter yang menyampaikan bolehnya LGBT, bolehnya menikah dengan sesama jenis. Ini disiarkan sedemikian rupa, dan saya itu Bapak Ibu sedaya
berhubungan dengan banyak lembaga nih, lembaga pendidikan. Seringkali saya sampai menangis tuh karena LGBT itu sudah kemana-mana. LGBT itu sudah menyerang kemana-mana. Padahal penyakit ini penyakit yang sangat berat, penyakit yang sangat berat. Karena apa? Sekali lagi karena memang promosinya masif sekali sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu Sedoyo mempelajari kitab tafsir memang seharusnya cara kita memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW memang harus kembali ke kitab tafsir. Bukan berarti kita beragama dengan kitab tafsir, itu bukan, tetapi pemahaman kita yang sudah sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW itu memang membutuhkan panduan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, sehingga pemahaman kita sampai sebagaimana yang Rasulullah maksud. Itu maksudnya. Jadi kita beragama ya tentu saja beragama Islam, tentu saja. Kita tahu ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Ya kita menuju ke sana dengan kitab tafsirnya. Dalam rangka menuju ke sana, bukan kemudian kita berhenti di kitab tafsir. Itu tentu saja tidak, Bapak Ibu Sedoyo. Ini saya sampaikan di awal karena apa? Kita akan mempelajari surah Maryam. Permintaannya kemarin mulai dari ayat 16. Ini surat yang sering kali membuat saya menangis kalau saya membaca. Berulang kali, berpuluh kali saya membaca surat Maryam ini, selalu terbawa kondisi hatinya. Coba jenengan perhatikan, kalau jenengan baca surat Maryam, kemudian jenengan pahami artinya, baru memahami artinya, belum tafsirnya, saya yakin jenengan menangis. Di antara kisah-kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran dikisahkan di dalam surah Maryam ini. Kita belajar di rolling-rolling ya Pak, supaya apa? Supaya tidak bosan. Ini dengan adanya pertanyaan ini, jenengan jadi belajar sedikit banyak tentang tafsir Al-Quran, insya Allah. Ada banyak pilihan buat kita untuk mempelajari tafsir. Kalau jenengan mau yang relatif mudah, tafsir Jalalain itu relatif mudah, banyak digunakan oleh saudara kita di Nahdlatul Ulama. Itu makanya kitab Jalalain. Kemudian kitab tafsir yang lebih berat lagi, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Saya dulu memulai dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian banyak lagi, dan sekarang banyak juga ahli tafsir yang mencoba menggabungkan itu semua. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, sebagai pondasi bahwa mempelajari ayat per ayat secara urut itu butuh ilmu alat. Saya sampaikan kepada panjenengan tentang beberapa hal. Memang menuntut kita sebenarnya untuk ahli bahasa Arab, tetapi karena sekarang banyak terjemah juga, maka insya Allah sangat membantu kita yang kebetulan belum bagus bahasa Arabnya. Kita bisa membaca kitab-kitab terjemah yang meskipun oleh sebagian orang mengatakan moco tafsir kok terjemah, tetapi sebenarnya dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, kitab terjemah pun sudah sangat banyak yang sangat bagus. Jadi jangan terlalu khawatir kemudian saya nggak mau baca kitab tafsir terjemah karena nanti saya salah. Itu enggak begitu. Jangan baca aja kitab-kitab yang sudah tersedia itu, menyempatkan dalam satu hari misalnya 1, 2, 3 ayat supaya mendapatkan pemahaman yang baik. Nah, surah Maryam ini Bapak Ibu Sedoyo, saya tidak langsung masuk ke ayat 16-nya, saya terangkan dari awal dulu sedikit karena membahas ayat ke-16 itu membutuhkan keterangan di ayat-ayat awalnya, karena ini saling bersambung. Adakah di ruangan ini yang sudah hafal surat Maryam? Mudah-mudahan ada yang menghafal. Surah Maryam itu surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus, maturun. Sebagaimana alif lam mim. Di dalam surah Maryam didahului dengan kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria
idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal adnu minni wasta'ala ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi sakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran wa habli min ladunka waliya. Itu dengan lihat di awal surat saja kita sudah dibawa ke suasana yang subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ingatlah kisah Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia meminta kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Tentang apa yang dimintakan oleh Zakaria, Bapak Ibu Saudara? Tentang beliau sudah sangat tua, belum punya anak, sudah sangat sepuh, tulang, dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, tulang-tulang saya sudah rapuh, uban saya sudah sangat banyak, sebab-sebab terjadinya kehamilan sudah hampir-hampir nggak ada. Tapi kemudian tergerak hatinya untuk meminta kepada Allah mempunyai pewaris. Itu menakjubkan, bukan? Menakjubkan. Bayangkan orang sudah sepuh, sebagian jenengan mungkin 80 tahun, 90 tahun belum punya anak, istrinya juga demikian, dan dikenal sebagai istri yang mandul selama sekian waktu. Tiba-tiba dia minta kepada Allah untuk diberi keturunan. Ini menakjubkan. Kisah ini diawali sebelum menceritakan kisah Isa alaihissalam, biar kita tuh bahwa ada keajaiban luar biasa yang nanti diterangkan, ada keajaiban yang lebih luar biasa lagi, maksudnya begitu nih. Jadi permintaan Zakaria ini kan walaupun hampir-hampir mustahil, wong sudah tua, kakinya sudah sakit-sakitan, sudah pegel-pegel, kemudian sebab-sebab terjadi kelahiran hampir-hampir nggak ada, istrinya pun mandul. Tetapi kemudian ketika Zakaria minta, yang mintanya itu diawali melihat karomah pada Maryam alaihissalam. Beliau masuk ke mihrabnya Maryam. Kita tahu Maryam itu wanita suci yang sangat senang beribadah, bahkan dikatakan di zamannya dialah orang yang paling rajin beribadah, sehingga beliau punya mihrab tersendiri. Ketika Zakaria, dan kebetulan beliau di bawah pengasuhan Zakaria alaihissalam, ketika Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, padahal Maryam nggak kemana-mana, ini hanya beribadah saja. Ini contoh orang yang hanya beribadah saja. Ada buah-buahan, yang buah-buahan itu ketika musim dingin, tetapi di dalam mihrabnya Maryam itu ada buah-buahan yang buah-buahan itu hanya tumbuh di musim panas. Menakjubkan, betul niku. Sebaliknya ketika musim panas, maka Maryam di dalam mihrabnya didatangkan buah-buahan yang bahkan di musim dingin, yang seharusnya tumbuh di musim dingin. Maka kemudian Zakaria bertanya, dari mana ini? Kata Maryam, dari Robku. Nah, dari situ kemudian tergeraklah Zakaria alaihissalam untuk meminta kepada Allah terhadap hal yang dianggap secara sunnah itu sudah hampir nggak mungkin. Kemudian beliau masuk ke mihrab, kemudian sholat, dan di dalam sholatnya belum juga selesai sholat sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa beliau akan mendapatkan anak yang bernama Yahya min qabli samiyya, dan sebelum itu tidak ada orang bernama Yahya alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sedaya, ketika kita memahami kitab tafsir, jenengan harus balik kepada ilmu alat. Saya berusaha lambat-lambat supaya mudah-mudahan jenengan paham, karena ini memang agak sedikit rikit. Ketika saya belajar ilmu tafsir memang harus lambat-lambat begini. Tentang bahwa Al-Quran itu pasti kebenarannya. Makanya di dalam Al-Quran pertama alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin.
inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Mengapa ini penting Bapak Ibu sedaya? Mengapa ini penting? Sebagaimana saya sampaikan di awal, subhat sedemikian dahsyat sekarang terjadi. Al-Quran dibandingkan dengan Injil, gini apa nggih? Khususnya tentang kisah Musa ini, kisah Isa alaihissalam ini selalu dibanding-bandingkan, selalu dibentur-benturkan. Ini sebenarnya nggak perlu. Bagi kita kaum muslimin sebenarnya cukup mengimani Al-Quran, karena ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ketika ada subhat-subhat yang terjadi di masyarakat tentang pendapat ini, bahwa Yesus itu adalah Isa, Yesus lahir di kandang domba, padahal di Matius juga tidak mengatakan seperti itu, dia hanya diletakkan di palungan saja. Hal-hal seperti itu kita kembali ke Al-Quran saja, karena kalau kita melihat kitab lain, versinya nanti sangat banyak. Bayangkan, untuk masalah waktunya saja sudah berbeda, gini Bang. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa lahir di mana Isa alaihissalam? Di bawah pohon kurma, yang bahkan pohon kurmanya itu hanya pangkalnya saja. Kalau jangan lihat pembahasan tentang perbandingan agama, ini disoal nih sama orang-orang non muslim nih. Pangkalnya saja gitu. Masa pangkalnya saja ada buahnya gitu. Itu di musim apa? Kalau kurma itu tumbuh panen, musim panas, berarti versinya sudah sangat berbeda gitu. Kalau orang non muslim, kelahiran Yesus Desember, itu musim apa? Musim dingin kan? Itu dari itunya saja sudah berbeda. Makanya kita sebenarnya nggak perlu mempelajari kitab mereka, perbandingan dengan mereka itu nggak perlu. Karena apa? Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti kita kembali mengacu ke sini saja. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu sedaya. Jadi kita tidak perlu dibingungkan oleh keterangan-keterangan di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran. Bapak Ibu sedaya, surah Maryam dimulai dengan kaf ha ya ain sod. Ini jadi kan sudah pernah bahas tentang tafsir maksud huruf-huruf muqatta'ah ini? Belum. Saya sampaikan mumpung kita membaca ayat yang terkait dengan yang demikian, yaitu huruf yang terpotong-potong, huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Yang dibaca bukan sebagai sebuah kata, namun dibacanya sebagai huruf, sebagai huruf. Maka kalau orang belajar Quran nggak ada gurunya, baca kaf ha ya ain sod, gimana itu? Kalau nggak diajari oleh guru nggak bisa, dikira kalimat. Maka cara membacanya adalah kaf ha ya ain sod, sebagaimana toha, sebagaimana alif lam mim, bukan dibaca toh dan alam misalnya, begitu enggak. Para ulama berselisih pendapat tentang makna huruf-huruf muqatta'ah. Pendapat paling kuat menurut penulis ini adalah yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah, kalau dengan menemukan huruf muqatta'ah, menunjukkan mukjizat Al-Quran yang pengertiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebut sebagai kalimat yang berarti. Itu mesti kalau habis kalimat muqatta'ah itu berikutnya menerangkan sesuatu yang menakjubkan. Setiap nabi diberi mukjizat dengan sesuatu yang sedang populer di zaman mereka, dan di zaman Nabi Muhammad SAW, maka yang sedang populer adalah persoalan berbahasa. Maka didatangkan Al-Quran yang memang sangat tinggi dalam masalah bahasa. Nah, 3 ayat ini jenengan perhatikan ketika jenengan sedang membaca kitab tafsir, supaya jenengan mantep. Yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat ke-88. Jenengan bisa tulis Quran surah Al-Isra ayat ke-88. Jadi sebelum jenengan membahas tentang kelahiran Isa, ayat-ayat terkait dengan itu, kita harus tahu betul bahwa ini Al-Quran ini keterangannya itu fix, pasti betulnya. Ini penting supaya kita tidak termakan subhat-subhat yang ada di lingkungan kita. Di dalam surah Al-Isra 88 dikatakan Allah memberikan tantangan
kepada kita manusia dan jin untuk berkumpul mendatangkan semisal Al-Quran, dan itu pasti tidak mungkin bisa. Jadi nanti dibuka-buka kembali surah Al-Isra ayat ke-88. Kemudian di dalam surah Hud ayat ke-13, kalau tadi surah Al-Isra ayat ke-88 Allah menantang untuk mendatangkan semisal Al-Quran, maka di dalam surah Hud ini Allah nantang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menantang kepada kita manusia dan jin untuk mendatangkan 10 surat saja yang semisal Al-Quran. 10 surat, dan dipastikan juga tidak mampu. Kemudian yang berikutnya adalah Quran surah Al-Baqarah. Ini ayat yang buat Felix Sow masuk Islam ini. Ayat ini. Kalau saya pernah lihat testimoni di Mu'alaf Center nih, di antara yang membuat beliau masuk Islam itu gara-gara ayat ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi setelah ditantang Al-Quran jelas ora iso, ditantang 10 surat ora iso, ditantang 1 surat saja semisal Al-Quran. Jadi ketika saya melihat testimoninya, dia tuh bayangin ada kitab berani nantang begini yang sampai akhir zaman nggak bakal terjadi, cuma kitab ini, kata dia, karena dia mempelajari banyak kitab. Ini keuntungannya orang yang masuk Islam sungguh-sungguh, dia mempelajari kitab yang menjadi kitabnya dia, mencari kitab Injil, macam-macam dipelajari, nggak ada satupun kalimat seperti ini 3 kali diulang dalam Al-Quran. Datangkan semisal Al-Quran, raiso, datangkan 10 surat, raiso, datangkan 1 surat saja, ternyata juga tidak mungkin terjadi. Makanya kalau dengan melihat sejarahnya ada orang yang membuat surat Al-Fil, kalimatnya berantakan karuan, Al-Fil, gajah belalainya panjang, artinya apa? Mau niru-niru Al-Quran surah Al-Fil. Gajah adalah hewan yang belalainya panjang, wong kabeh ngerti ngono. Makanya menakjubkan. Kemudian di ayat keduanya dikatakan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, dalam hal ini dikatakan maksud rahmat di sini adalah itu tadi, karena Zakaria sampai tua tidak punya anak. Di antara bentuk rahmat dari Allah untuk Zakaria untuk memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang susah, sedemikian susah, maka dikisahkan tentang Zakaria ini. Jadi kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW biasanya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa beliau susah, ketahuilah dulu juga susah. Bapak Ibu sedoyo, Masya Allah, saya kadang kalau membaca seperti ini itu rasanya soal-soal di dalam hidup menjadi kecil sekali. Gitu, kita tuh punya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kisah-kisah seperti ini, ya Allah, orang sudah tua yang secara logika nggak mungkin kan punya anak, tapi dijanjikan oleh Allah punya anak itu bisa. Bahkan Zakaria kemudian meminta tanda, beri dong saya tanda ya Allah kalau saya memang diberi anak. Kemudian dijawab, engkau tidak akan bisa bicara dalam kondisi sehat selama 3 malam. Raiso omong-omong padahal sehat. Makanya kadang-kadang kita kalau gundah gulana lagi nunggu-nunggu satu boleh minta tanda kepada Allah, ya Allah kasih tanda dong biar hati tentram. Kadang-kadang nanti dikasih tanda oleh Allah, entah dalam bentuk seperti apa. Kebetulan Zakaria diberi tanda dengan tidak bisa ngomong selama beberapa waktu. Nah, ini kisah Zakaria yang kemudian diberikan keturunan justru di masa-masa yang sangat sepuh. Maka Bapak Ibu sedoyo, faedah yang bisa kita ambil kalaulah kita hari ini menghadapi masalah-masalah yang rasa-rasanya kok bumpet, koyok peteng, kayak nggak ada solusinya. Ini Zakaria seperti ini. Saya banyak menangis membaca surat ini ketika terjadi kasus Fatimah dulu, Bapak Ibu sedoyo. Jadi di antara yang sangat memotivasi saya selalu meminta kepada Allah
sampai nangis-nangis itu terinspirasi dari surat ini. Saya banyak membaca surat ini waktu itu. Ya bagaimana? Dokter sudah memvonis, intinya ya saya suruh persiapan penguburan lah waktu itu, yang disampaikan oleh, cuma bahasanya nggak kasar seperti itu. Intinya harapan hidupnya sangat kecil. Ya waktu itu apa yang bisa saya pikir? Saya melihat kisah ini langsung, ya Allah, yang seperti itu saja bisa terjadi, masa iya? Ini masih hidup, anak saya itu masih hidup, versi medis masih hidup. Maka saya minta kepada Allah sungguh-sungguh dengan permintaan sebagaimana permintaan Zakaria, idna darobahu nidaan khofiyya, minta dengan lembut kepada Allah, merayu Allah. Sekali lagi, Nabi Zakaria waktu itu sudah sangat sepuh. Nah, saya singkat biar lompat ke tentang kisah Isa alaihissalam. Intinya dikabulkan permintaan Zakaria mempunyai anak bernama Yahya alaihissalam. Faedah yang bisa kita ambil adalah kalau Yahya lahir walaupun berangkat dari sesuatu yang koyo-koyo tidak mungkin, tetapi kan sebabnya masih ada terlihat, gini bang. Artinya Zakaria masih ada istri, gini bang. Meskipun wis podo-podo tuh koyo-koyo tora mungkin, tapi kan sebabnya ada, gini bang. Oh, namanya orang mau lahiran kan ya harus menikah, gitu. Kemudian berhubungan suami istri, Allah takdirkan punya anak. Kemudian didatangkanlah kisah Isa alaihissalam, makanya didahului dengan kisah ini biar orang tuh nggak ngeget, maksudnya bahwa Allah tuh bisa melakukan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian didatangkan yang lebih menakjubkan lagi, yaitu datangnya Isa alaihissalam yang tanpa ada bapaknya. Makanya kalau diklaim kemudian nabimu itu nggak sebaik nabi saya, nabimu itu punya bapak ibu, lebih menakjubkan nabi saya itu nggak punya bapak. Jawaban kita apa? Kalau memang itu ukurannya, Nabi Adam lebih dahsyat, nggak punya bapak ibu, rampung, gitu, gini bang. Kalau dianggap menjadi Tuhan karena lahir tanpa bapak, kudune Adam alaihissalam lebih Tuhan, gini bang, gini bang. Jadi sebenarnya sederhana itu nih kalau kita bicara tentang Al-Quran, Masya Allah. Nah, mulai ayat ke berapa? Ke-16 Bapak Ibu Sedoyo, kisah tentang pribun? Oh, itu. Mulai ayat ke-16, kisah dari kelahiran Isa alaihissalam itu mulai ayat ke-16. Sekarang kira-kira jenengan percados mboten kalau Isa alaihissalam itu lahir di kandang domba? Percaya enggak? Kan yang berkembang begitu, gitu bang. Bahkan itu yang diyakini oleh para pendeta. Meskipun di kalangan mereka juga sekarang berselisih pendapat bahwa bodoh sekali kita mengatakan Tuhan kita lahir di kandang domba, kan begitu. Di dalam kalangan mereka sendiri kan bertengkar seperti itu. Kalau di dalam kalangan mereka saja bertengkar, apalagi kita. Di dalam Al-Quran tidak ada riwayat sama sekali bahwa Isa alaihissalam lahir di kandang domba. Apalagi kalau diklaim waktu itu musim dingin. Kebayang nggak? Musim dingin itu bagi jenengan yang sudah pernah hidup di tempat yang musim dingin kan sampai minus toh itu. Gini bang. Mungkin nggak orang lagi hamil besar keluar dari rumahnya menuju kandang domba kemudian lahiran? Rasa-rasanya kok beku duluan kayaknya sebelum sampai ke kandang domba. Gini bang. Maka itu semua subhat buat kita umat Islam, walaupun kalau jenengan lihat ceramah-ceramah mereka sangat meyakinkan. Makanya saya bilang di awal, inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, supaya kita itu yakin betul dengan keterangan Al-Quran. Wadkur fil kitabi, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam fil kitabi
Maryam ketika Maryam menjauhkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat yang jauh di sebelah timur. Jadi ini Maryam menjauh dari keluarganya, membuat mihrab tersendiri. Dikatakan beliau membuat tabir di ayat berikutnya, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Di ayat ke 17-nya. Tentang ayat 16, penulis menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah arah timur dari Baitul Maqdis. Jadi kalau belajar tafsir gini Pak, harus detail. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah arah timur rumah Maryam sendiri, intinya dia menjauh dari tempat tinggalnya untuk fokus beribadah. Kita tahu Maryam adalah orang yang dikenal ahli ibadah. Kemudian Maryam membuat tabir pada ruangan tersebut sehingga tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya, agar ia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa Maryam adalah hamba Allah yang paling rajin beribadah di zamannya. Ini menakjubkan. Kemudian yang dimaksud dengan ruh kami di dalam ayat ke-17 adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jibril disebut dengan ruh karena ia menjadi perantara turunnya kitab-kitab suci kepada umat manusia, yang mana kandungan kitab-kitab tersebut adalah kehidupan bagi jiwa manusia. Saya dipahami sampai di sini Bapak Ibu sedaya bacaan saya. Jibril di dalam ayat ini disebut sebagai ruh. Kenapa? Karena beliaulah alaihissalam yang mengantarkan ayat-ayat Allah kepada para nabinya, yang ayat-ayat itu adalah kehidupan bagi manusia, dan ruh itu adalah kehidupan bagi manusia. Saya dipahami sampai di sini. Kenapa dinamakan ruh? Kan mereka mengatakan Ruhul Kudus, gini Bang. Gini Bang. Memang disebutkan di sini. Dikatakan ruh di dalam ayatnya, di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan ruh, didatangkan ruh kepada Maryam. Maksudnya ruh di situ adalah Jibril alaihissalam. Mengapa dikatakan sebagai ruh? Karena ruh itu identik dengan kehidupan, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia itu untuk menandai kehidupan manusia, maka disebut sebagai ruh. Ini penting kita pahami supaya nggak asing dengan kalimat mereka mengatakan Ruhul Kudus. Kita nggak perlu asing. Memang penamaan Jibril alaihissalam dengan ruh gitu. Kemudian Jibril alaihissalam pun mendatangi Maryam dengan menjelma menjadi seorang lelaki yang sempurna paras dan posturnya. Ini juga penting dipahami. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kemudian dikatakan basaron sawiyya, sebagai orang yang sempurna parasnya. Nah Bapak Ibu sedaya, ini menakjubkan. Ini kisahnya kayak kisah Yusuf alaihissalam. Kemudian dalam kondisi Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia basaron sawiyya, manusia yang sangat ganteng, sangat baik parasnya, ia pun masuk menemui Maryam secara tiba-tiba. Tadi Maryam sudah bikin apa? Sudah bikin tabir yang orang nggak bisa masuk. Kemudian tiba-tiba ada orang yang sangat ganteng, luar biasa, sempurna, sawiyah, kemudian masuk ke ruangannya. Sementara Maryam sedang sendirian. Perhatikan betul-betul Bapak Ibu sedaya. Maryam pun kaget ketika melihat ada lelaki yang tampan tiba-tiba masuk ke dalam tempatnya, tanpa mengetahui sama sekali bahwasanya lelaki tersebut adalah jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Sekali lagi, ini penting Bapak Ibu sedaya. Ada seseorang jauh dari rumahnya, nggak kelihatan orang-orang sekitarnya, nggak kelihatan tetangganya, nggak kelihatan saudaranya, di ruangan yang aman. Kemudian datang seorang laki-laki tampan luar biasa, cuma berdua saja. Dikatakan di dalam tafsir yang lain, Maryam pun sudah tergerak hasratnya.
Sebagaimana Yusuf ketika berada di ruangan yang sama dengan Sulaikha juga dikatakan sudah tergerak hasratnya, dikatakan walaqad hammat bihi wa hammat biha. Sulaikha itu sudah sangat ingin tuh nerekam Yusuf, demikian juga Yusuf sudah ingin dengan Sulaikha. Kenapa? Terkumpul sebab-sebab untuk berbuat maksiat. Sekali lagi, ini penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang yang bisa lepas dari godaan seperti itu menjadi besar dan pada akhirnya lahirlah orang yang sangat istimewa misalnya? Itu karena memang perilaku orang ini itu menakjubkan. Jauh dari penglihatan, hanya berdua, sudah diberi hasrat, di depannya orang yang sangat ganteng. Tetapi apa yang dikatakan oleh Maryam di ayat berikutnya? Qalat, berkatalah Maryam, inni a'udzu birrahmani minka. Saya berlindung kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih Maha Penyayang, minka dari engkau, in kunta taqiyya. Jikalau engkau adalah orang yang bertakwa. Masya Allah, Pak Pardi rumahnya di Jogja, disuruh sama kantornya ke Australia. Ya, jauh dari keluarga, sendirian, Pak Pardi sendirian. Kemudian di sana dikasih tempat yang begitu bagus, mewah. Tiba-tiba didatangkan kepada Pak Pardi seorang wanita yang sangat cantik, yang selama ini menjadi bayang-bayangnya Pak Pardi. Kira-kira nong itu ayu kiyo kok yang ngono kae didatangkan gitu Pak Pardi. Kinten-kinten kiat mboten Pak Pardi. Rasa-rasanya kok bumbuan gitu. Gini apa nggih? Karena apa? Suasananya mungkin orang nggak mau berbuat buruk kan karena nggak malu ketahuan tetangganya. Gini apa nggih? Istilah kalau tonggoku, ini adoh kalau jauh bagaimana? Ah, ora ketok tonggoku ben. Gini apa nggih? Kemudian di ruangan tertutup, kemudian didatangkan pasangan yang memang sangat diingin. Kok kemudian saya berlindung kepada Allah, in kunta taqiyya. Jikalau engkau itu orang yang bertakwa, janjane ya wis menyerah. Kalau lawannya bukan orang bertakwa, ora iso apa-apa wong dhewean. Kalau lampu Maria mau diterkamkan ya udah selesai. Gini apa nggih? Maka dikatakan in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah, kepada Ar-Rahman. Kalau engkau adalah orang yang bertakwa, kalau engkau bukan orang bertakwa, aku iso apa? Ora iso apa-apa. Gini apa nggih? Apa itu sudah mengatakan misalnya Pak, saya berlindung kepada Allah Mbak itu. Nek panjenengan ikut yang bertakwa, jawabannya aku ora bertakwa. Jenengan piye coba? Rampung, bubar. Ini apa nggih? Demikian yang terjadi dengan Yusuf alaihissalam. Nggih, di dalam surah Yusuf ayat ke-24 nggih. Walaqad hammat bih wa hammat biha. Laula, jika bukan karena aro'a burhana rabbihi, jika bukan karena petunjuk dari Allah, maka sudah terjadi karena dua-duanya sudah ingin. Bahasa ayatnya jelas, walaqad hammat bih. Sulaikha itu sudah sangat pengen, wa hammat biha. Yusuf yo pengen asline. Nggih. Maka kalau orang seperti ini kok bisa lepas dari gangguan seperti ini, pahalanya Bapak Ibu sedaya, pahalanya menakjubkan. Sebagaimana ini menjadi kisah awal munculnya Isa alaihissalam, seorang nabi. Masya Allah. Masya Allah, ini kalimat tentang Yusuf ini juga akan terjadi sesuatu yang hebat, yaitu dia jadi raja. Ini apa nggih? Jadi kalau kita ingin mendapatkan karunia besar dan didatangkan soal itu, harus alhamdulillah Bapak Ibu sedaya. Karena memang karunia besar itu biasanya karena baru saja kita bisa melepaskan godaan yang sangat besar, terkumpul berbagai macam hal yang memungkinkan untuk berbuat dosa. Kok kita lepas nggak berbuat dosa? Itu hebat sekali itu. Menakjubkan bukan itu? Bayangkan kelahiran Isa alaihissalam itu didahului dengan kisah seperti ini di dalam Al-Quran. Bayangkan di sana masih bertengkar persoalan kandang domba atau bukan. Ini mah begini nih Al-Quran menerangkan. Gimana Raja Najasyi nggak menangis dengar ini? Gini apa nggih? Jangan tahu kisahnya nggih, ketika orang-orang pergi ke hijrah ke Habasyah, kemudian diceritakan tentang kisah Maryam ini,
penuh satu Quran, satu surat ini. Apa yang terjadi? Rajanya masuk Islam, menangis. Pendeta-pendetanya pun menangis waktu itu karena kisah Maryam ini. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, sekali lagi, jikalau terkumpul hal-hal yang memungkinkan kita berbuat dosa, kok kita lepas, itu menakjubkan. Okay. Ada panggilan apa Pak? Bukan dari Australia toh Pak? Nah Bapak Ibu Sedoyo, jenengan juga tentu saja masih ingat kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Gini Bang, apa salah satu yang menjadi wasilah terbukanya gua itu? Karena juga ada seorang lelaki sangat mencintai sepupunya, orang yang dibayang-bayangan, yang kata dia tidak ada cinta laki-laki yang melebihi cinta saya kepadanya, gambarannya begitu itu. Kemudian dia berulang kali nembung, mbok karo saya, mbok dengan saya, mbok, nggak pernah mau ditolak terus. Sampai kemudian datang suatu masa kesulitanlah perempuan ini meminta bantuan ke laki-laki. Oh, kesempatan iki, kesempatan entuk saya tak bantu. Ning serahkan dirimu kepadaku. Kepeksa piye meneh, si perempuan ini udah nggak punya apa-apa. Dikasihlah uang 120 dinar demi untuk mendapat cintanya orang yang sangat diingini itu. Sampailah kemudian masa di dalam kisahnya dikatakan sudah di antara selakangannya. Bayangkan, kemudian perempuan ini mengatakan, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau ambil dengan yang tidak hak. Jadi kan kira-kira bisa nggak kayak gitu? Sudah di ruangan berdua, sudah di tengah-tengah selakangan, kemudian mengatakan bertakwa, kita pergi. Subhanallah, Masya Allah, itu yang terjadi sama orang ini. Dia mengatakan, saya meninggalkannya tanpa minta lagi uangnya. Bukan kemudian ras itu tak jaluk meneh itu, bukan. Kalau itu karenamu ya Allah, tolong buka pintu gua ini. Maksudnya apa? 3 kisah ini menakjubkan karena apa? Jikalau ada hal-hal yang membuat kita bisa melakukan dosa, sangat mungkin melakukan dosa, kok kemudian kita tinggalkan, maka itu menakjubkan. Seorang bos bisa nggak marah-marah sama anak buahnya, itu menakjubkan, karena bos pada asalnya bisa marah-marah sama anak buahnya. Paham? Paham nggih? Kalau anak buah nggak bisa marah-marah sama bosnya, ya biasa-biasa saja. Gini apa nggih? Tapi kalau bos punya hak, dia bisa menekan anak buahnya, kok dia tidak tekan-tekan, kemudian dia tidak marah-marah, itu menakjubkan. Sebagaimana kisah ini. Jadi sekali lagi, situasinya pada waktu itu Maryam sendirian. Kemudian didatangi Basaron Sawiyah, seorang yang sangat ganteng. Dan beliau memilih untuk bertakwa kepada Allah. Kalimatnya apa? Makanya nanti kalau jenengan kegoda kayak gini, semua yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak berarti kalau berkatanya adalah inni a'udzu birahmani minki. Kalau ini kan mingka ya. Saya berlindung kepada Allah Ar-Rahman darimu. Kalau laki-laki mingka. Kalau yang digoda laki-laki berarti mingki. Bisa mengatakan seperti itu Pak? Besoknya dapat godaan. Yang pejabat-pejabat ini yang suka keluar kota, keluar kota sendirian jauh, digoda seperti itu, mudah-mudahan termasuk yang selamat. Nah, perilaku Maryam ini yang perlu kita tiru. Pertama, Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan kok keganggu sesuatu apapun bentuknya, maka yang dilakukan adalah pertama adalah berlindung kepada Allah dulu. Sebagaimana kita belajar kemarin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan urusan-urusan kepadaku tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Kan memang asalnya kita nggak mampu, asalnya kita tidak mampu. Maka Maryam pun mengatakan qalat a'udzu bi rahmani minka, minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang membahayakan. Kemudian yang berikutnya mengingatkan penggodanya, in kunta taqiya, bertakwalah kepada Allah. Menakjubkan. Bisa nggak zaman sekarang kan orang digoda kayak gitu, bu jenengan bertakwa karo Gusti Allah to mbak, bisa nggak kayak gitu? Mudah-mudahan bisa nggih.
Bapak Ibu sedaya, berikut beberapa faedah dari penggalan kisah ini. Ucapan Maryam di atas, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaanmu dan bertakwalah kamu kepada Allah, adalah yang seharusnya diucapkan setiap mukmin ketika mendapati godaan semacam ini. Karena godaan ini adalah godaan yang berat di zaman sekarang. Fitnah wanita, fitnah lelaki itu berat sekali. Bapak Ibu sedaya, tolong ini diambil hikmah. Kita punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan. Mungkin saya bicara seperti ini dengan jenengan mungkin sudah nggak terlalu minat karena sudah tua. Kita sudah tidak menggebu-gebu lagi. Mungkin kebutuhan kita biologis juga nggak seperti dulu tentu saja. Seiring dengan semakin tua kita, mungkin hal seperti itu kita lupakan. Ketahuilah anak-anak kita remaja sedang menuju ke situ. Maka kalau sudah kelihatan berdua runtang-runtung, segera dinikahkan, Bapak Ibu sedaya. Jangan terlalu percaya, nggak apa-apa anakku soleh kok insya Allah rapopo. Jangan, Bapak Ibu sedaya. Karena di dalam Al-Quran kisah-kisah seperti ini disebutkan berulang kali, menunjukkan bahwa ini berbahaya. Sekali lagi, kita punya anak kok sudah kelihatan runtang-runtung, bahasa Cilacap runtang-runtung itu sering ketemu dan sebagainya. Ini masalah ini kalau nggak segera dinikahkan, apalagi kalau sudah sama-sama bekerja. Kebetulan saya punya saudara yang seperti itu, diberi saran belum mau, akhirnya kejeblugan. Naudzubillah. Orang tuanya sudah diingatkan berkali-kali, sudah kerja di instansi, calon istrinya juga di instansi, kemudian berdua-duaan beberapa kali, masuk angin lah akhirnya. Ini jadi masalah nih. Maka kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ternyata baca satu ayat aja sampai jam 5:30. Ya, mungkin saya kira itu dulu nih. Jadi tentang kisah Isa alaihissalam, ya mungkin hanya ini sebagai pemicu saja buat jenengan untuk belajar tafsir nih. Jadi intinya Al-Quran panduan yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka setiap kita menemui soal apapun bentuknya, entah kejadian kelahiran Isa dan sebagainya atau semisal itu yang macam-macam itu, kembalilah ke Al-Quran, baca kitab tafsir. Kemudian jenengan pahami, kalau belum paham tanyakan kepada yang lebih ahli. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Ini hari ini hanya untuk pemicu saja. Kebetulan saya juga senang dengan pelajaran tafsir sesungguhnya, karena banyak hal yang bisa diambil dari situ. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalau ada 1-2 pertanyaan.